Halo Sobat Tucusu, balik lagi di sini di channel yang paling ngerti kalau tanggal tua itu nyata, tapi hasrat ganti HP baru juga nggak bisa ditahan. Tahun 2025 ini persaingan HP 2 jutaan makin gila bro. Semua nawarin spek dewa, layar lega kayak lapangan bola, sama baterai badak yang susah matinya. Pusing kan milihnya? Gak pakai basa-basi, gak pakai istilah marketing ribet, langsung kita bedah satu-satu, dari yang paling direkomendasikan sampai yang tetap gokil di urutan terakhir. Siapin kopi, kita mulai dari nomor 7. Nomor 7, Motorola G45 5G, sang legenda yang bangkit kembali. Di posisi pertama, maksud gue ke-7, ada nama yang mungkin bikin bokap lu nostalgia, Motorola G45 5G. Setelah lama bertapa, Motorola balik lagi ke Indonesia dan langsung ngasih gebrakan. HP ini cocok buat lu yang nyari merek dengan build quality yang solid dan feel yang beda. Layarnya 6,5 inci dengan refresh rate 120 Hz. Udah lebih dari cukup buat scrolling Instagram mantan tanpa patah-patah. Desainnya juga modern dengan punch hole, jadi gak kelihatan kayak HP warisan. Soal dapur pacu, Moto G45 5G ini diotaki Snapdragon 6S Gen 3. Dengar nama Snapdragon aja udah adem kan? Skor Antutunya tembus 475.000, yang artinya buat main game casual atau multitasking sehari-hari, ini HP bakal ngacir. Kameranya juga nggak main-main, 50 megapiksel di belakang dan 16 megapiksel di depan, cukup buat bikin instastory yang jernih. Baterainya standar emas 5000 mAh, tapi chargingnya cuma 20W. Ya, hitung-hitung bisa ditinggal bikin Indomie dulu lah sampai penuh. Nomor 6, Tecno Pova 7 5G, si monster baterai sejati. Lanjut ke nomor 6, kita sambut sang monster dari keluarga Tecno, Pova 7 5G. Kalau lu dengar nama Pova, satu hal yang harus lu ingat, baterai. Seri ini emang diciptain buat kaum yang alergi sama power bank. Walaupun spek detailnya buat pasar Indonesia masih agak misterius, skor Antutunya udah bocor dan bikin gemeter, 710.000. Ini skor HP kelas menengah ke atas bro. Jelas performanya bakal brutal buat harganya. Mengacu pada saudaranya yang versi 4G, kita bisa berharap layarnya bakal AMOLED 6,87 inci 120 Hz yang memanjakan mata. Kameranya versi 4G-nya aja udah 108 megapiksel. Masa yang 5G lebih cupu? Gak mungkin. Nah, soal baterai ini juaranya. Kalau varian 4G-nya aja punya kapasitas 7000 mAh, bisa jadi versi 5G-nya juga punya baterai sebesar gaban. HP ini cocok buat lu yang malas ngecharge dan butuh performa monster buat ngegame. Nomor 5, Tecno Camon 40, jagoan foto dengan layar sultan. Di peringkat kelima ada lagi dari Tecno, tapi kali ini dari klan yang berbeda, Tecno Camon 40. Kalau Pova jagoan baterai, Camon ini adalah jagoan kameranya. HP ini bawa layar AMOLED melengkung 6,78 inci 120 Hz, layar melengkung di HP 2 jutaan, ini sih spek sultan, harga merakyat. Desainnya langsung kelihatan mewah, cocok buat pamer di kafe. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate yang skor Antutunya di angka 415.000. Cukup banget buat kebutuhan harian dan sosmed. Sekarang kita bahas senjatanya. Kamera utamanya 50 megapiksel dan udah ada OIS-nya. Buat yang belum tahu, OIS itu fitur anti goyang yang bikin foto dan video lu stabil, bahkan pas lagi jalan atau tangan gemeteran lihat tagihan. Ini fitur langka di kelasnya. Baterainya juga gede, 5200 mAh dengan fast charging 45W. Ngecas cepet, baterai awet, hasil foto cakep. Kurang apa lagi coba? Nomor 4, Redmi Note 14 5G, si pilihan aman sejuta umat. Siapa yang nggak kenal sama seri Redmi Note? Di nomor 4 ini ada Redmi Note 14 5G, penerus dari seri legendaris yang jadi pilihan aman sejuta umat. Walaupun informasinya masih agak malu-malu, reputasi seri ini nggak bisa bohong. Skor Antutunya aja udah nongol di angka 470.000. Itu bukti kalau performanya bakal tetap jadi andalan di kelasnya. Kalau Xiaomi gak ngasih layar AMOLED 120 Hz di seri ini, bisa-bisa mereka didemo sama fansnya. Soal kamera, kita bisa berharap minimal kamera 108 megapiksel, sesuai tradisi Redmi Note yang selalu ngasih spek kamera gila. Baterainya udah pasti 5000 mAh dengan fast charging minimal 33W. Redmi Note 14 5G ini ibaratnya kayak nasi padang rendang. Lu udah tahu rasanya bakal enak dan gak mungkin salah pilih. Buat yang gak suka coba-coba, HP ini adalah jawaban paling logis. Nomor 3, Samsung Galaxy A17 5G, si merek sultan yang turun gunung.
Dulu kalau mau punya HP Samsung yang layarnya bagus, minimal harus siapin budget 4 jutaan. Sekarang, lihat nih, di nomor 3, ada Samsung Galaxy A17 5G. Samsung akhirnya sadar diri dan ngasih spek mantep di harga 2 jutaan. Layarnya Super AMOLED 6,6 inci, warnanya udah pasti paling nonjok di antara yang lain. Khas Samsung banget. Walau refresh rate-nya cuma 90 Hz, tapi percayalah layarnya tetap enak banget dilihat. Otaknya pakai Exynos 1330 dengan skor Antutu 419.526. Jujur ini bukan buat ngegame berat, tapi buat kestabilan dan penggunaan harian, Exynos bisa diandelin. Yang bikin kaget kamera utamanya 50 megapiksel dan ada OIS-nya. Samsung ngasih OIS di HP 2 jutaan. Dunia emang udah berubah. Ditambah baterai 5000 mAh dan software experience One UI yang nyaman, Galaxy A17 5G ini jadi paket komplit buat yang mentingin kualitas merek dan layar. Nomor 2, Infinix Hot 60 Pro Plus, spek flagship harga miring abis. Di posisi runner-up ada jagoan dari Infinix yang selalu bikin heboh, Hot 60 Pro Plus. Ini adalah definisi spek dewa harga miring yang sesungguhnya. Gimana gak layarnya melengkung 3D, resolusinya 1.5K, dan refresh rate-nya 144 Hz. Ini spek layar HP flagship seharga belasan jutaan, tapi dimasukin ke HP 2 jutaan. Buat nonton Netflix atau main game, visualnya bakal mulus dan carep. Performanya didukung chipset MediaTek Helio G200 yang menghasilkan skor Antutu 465.122. Udah lebih dari cukup buat ngelibas game-game populer. Soal kamera dan baterai, Infinix emang masih agak pelit informasi, tapi ngelihat saudaranya yang lain, kita bisa optimis kameranya bakal canggih dan baterainya tahan lama. Fokus utama HP ini jelas di layarnya yang luar biasa. Kalau lu mentingin kualitas visual di atas segalanya, HP ini jawabannya. Dan akhirnya, di puncak singgasana HP 2 jutaan terbaik 2025, kita nobatkan Tecno Spark 40 Pro Plus. Kenapa dia juaranya? Karena HP ini adalah kombinasi paling seimbang antara semua yang kita cari. Layarnya, sama gilanya kayak Infinix, layar AMOLED melengkung 6,78 inci 120 Hz. Visualnya dijamin bikin mata adem. Chipsetnya juga sama, MediaTek Helio G200 dengan skor Antutu di kisaran 434.157. Performa kencang dan efisien. Yang bikin dia menang tipis adalah kepastian di sektor baterai. Tecno Spark 40 Pro Plus dibekali baterai badak 5200 mAh. Lebih gede dari para pesaingnya. Gak cuma itu, fast chargingnya juga ngebut di 45W. Jadi, lu dapat layar flagship, performa gaming yang oke, dan baterai super awet yang ngisinya cepat. Ini adalah paket paling komplit dan paling tanpa kompromi yang bisa lu dapat di harga 2 jutaan tahun ini. Jadi itulah 7 jagoan HP 2 jutaan di tahun 2025 yang kasih lu layar lega dan baterai badak tanpa bikin dompet teriak. Mau buat ngegame, nonton, atau sekedar eksis di sosmed, pilihannya banyak dan semuanya gokil. Intinya jangan minder sama budget karena teknologi sekarang udah makin terjangkau. Kalau video ini ngebantu lu milih HP idaman, jangan lupa pencet tombol subscribe channel Cucusu biar gak ketinggalan racun-racun teknologi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.